Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di Bincang Hikmah kali ini. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup Anda penuh berkah, penuh mulia, penuh jaya, dan penuh keajaiban. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini, ya, ini adalah sebuah hari yang kembali dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan tentunya, ya, alhamdulillah hari ini kita mengisinya dengan bersilaturahim dalam keadaan kita di rumah kita masing-masing, ya, insya Allah. Mudah-mudahan saya doakan, ya, kita hari ini dapatkan ilmu dan hikmah yang indah, ya. Ada satu quote yang saya pernah dapatkan dan sampai sekarang masih terus saya bawa, ya. Seandainya ada satu hari, ya, di mana hari itu kita tidak mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang paling merugi di hari itu, ya. Jadi Masya Allah, sehari kita nggak dapatkan ilmu, maka kita menjadi orang yang paling merugi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dapat ilmu apa kita hari ini, ya? Nah, mudah-mudahan dengan dunia online yang sekarang ini ada, ya, mudah-mudahan kita bisa makin mudah untuk mendapatkan ilmu, ya. Dulu ketika saya ngajar, ya, waktu itu kita ada satu majelis kecil gitu, ya, yang pelan-pelan 1, 2, 3 hadir gitu ke majelis ilmu di rumah saya ini. Kemudian pada saat itu berpikir, ya, gimana ya supaya kita bisa mendobelkan atau mentriplekan, bahkan memultiplikasi gitu, ya, kajian kita. Ternyata subhanallah, dimulai dari pengajian, ya, lebih kurangnya 6, 7, 8 orang, jadilah magnet rezeki ini, ya. Itu dari kajian 8 orang. Tapi alhamdulillahnya sekarang saya bisa menyapa teman-teman semua, bukan seminggu sekali, bahkan setiap seminggu bisa sampai 3 kali, ya. Oke, mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa murni, bisa bersih, dan bisa mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke, kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini kita mendapatkan ilmu bermanfaat hari ini, dan Al-Fatihah ini juga kita kirimkan kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan semua dosanya. Ada satu riwayat, ya, seorang yang meninggal dunia dalam keadaan banyak dosa, ya. Jadi dia terkenal adalah orang yang banyak dosa. Kemudian tiba-tiba di akhirat gitu, ya, di alam hisab itu, ya, dia melihat bahwa betapa banyak kebaikannya, ya. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, saya adalah orang yang banyak dosa di dunia, tapi kenapa hari ini saya melihat banyak sekali amal yang aku saksikan, dan ini aku nggak kenal ini amalnya siapa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa itu adalah doa-doa dari anak-anak yang ditinggalkannya, yang mereka akhirnya bertaubat kepada Allah, kemudian selalu mengirimkan doa buat orang tuanya. Nah, maka mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita kirimkan ini, orang tua kita bagaimanapun keadaannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, ya, dosanya, kemudian kita insya Allah dipertemukan kembali di surganya. Mudah-mudahan juga Al-Fatihah ini terkirim buat suami istri kita, ya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepatkan dapat jodohnya, ya. Kemudian juga mudah-mudahan Al-Fatihah ini terkirim buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, dan keturunan kita semuanya menjadi keturunan yang insya Allah bertemu kembali dengan kita semua di surga Allah. Mudah-mudahan juga Al-Fatihah ini terkirim buat semua pemimpin bangsa, para ulama, para asatiz, para kiai, guru-guru kita. Insya Allah coba renungkan dan sebutkan, bayangkan nama-nama gurunya, hadirkan dalam majelis ini, ya, mereka-mereka yang telah mengajarkan satu huruf dari Al-Quran, yang mengajarkan alif, ba, ta, sa buat kita,
yang telah mengajarkan segala sesuatu, ya. Buat juga mudah-mudahan Al-Fatihah ini terkirim kepada para ulama-ulama sebelumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menjayakan, meninggikan derajat ya semua kaum muslimin, dan insyaallah kita semuanya bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita mengkaji. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hikmah yang sudah saya siapkan, yang mudah-mudahan saya juga dapatkan ilmu, dan juga mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa membawa pulang ini dari Al-Quran, dari hadis, dan saya juga ada tamu dari Pekanbaru yang insya Allah akan men-sharingkan keajaibannya setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki. Nah, ini adalah quote umum ya, atau quote yang masyhur ya di magnet rezeki ya. Satu, sama, dan terhubung. Dan ini akan jadi hikmah yang akan kita bawa pulang ya. Setidak nyaman apapun, kesatuan, kesamaan, dan keterhubungan itu wajib diperjuangkan ya. Perbaiki ikatan yang renggang, terima orang lain apa adanya, temukan kesamaan dalam banyak hal, dan doakan kemuliaan dan kebahagiaan untuk orang lain. Ini adalah satu prinsip yang harusnya ada dalam diri seorang insan magnet rezeki. Jadi insan magnet rezeki itu dia takut kalau terputus. Dia selalu pengen satu, selalu pengen sama, selalu pengen terhubung, connected gitu. Jadi dia kalau seandainya nggak terconnected, nggak tersambung itu rasanya ya ini ya, ayatnya adalah wa yakhshawna rabbahum ya. Dia takut sekali ya, takut kepada hisab dari Allah Subhanahu wa taala ya, takut dari hisab, takut kepada hisab yang buruk, su'al hisab ya. Nah, berikutnya orang-orang yang sabar itu adalah, jadi tadi kriterianya adalah orang yang tidak merusak janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berjanji untuk taat, maka bismillah insyaallah kita taati. Kemudian orang-orang yang menjalin silaturahim, yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, walladzina sabaru ibtigha ya, walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim ya, orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya ya. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini kita sabar aja gitu ya, sabar aja gitu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Kemudian mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi dan atau terang-terangan, serta menolak. Nah, di sini ada satu kata kunci yang ingin saya highlight, yaitu menolak kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan ya. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Nah, ini yang akan terus dilatih ya. Kita akan terus melatih wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ya, orang-orang yang selalu menolak kejahatan dengan kebaikan ya. Perumpamaannya seperti buah. Kita nih buahnya, kita nih pohonnya ya. Kita pohon, kemudian pohon itu ketika dilempar dengan batu ya, malah dibalasnya dengan buah. Itulah seorang muslim ya. Itulah insan magnet rezeki yang kita latih. Orang-orang yang dia menolak kejahatan dengan kebaikan. Apapun orang mau berbuat jahat seperti apa gitu kan. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang alumnus COMR gitu kan ya, dengan prinsip-prinsip 10 jurus yang kita sudah pelajari di camp online magnet rezeki itu membimbing kita untuk selalu menolak kejahatan. Jadi kalaupun seandainya gimana nih Pak Nas gitu kan, ini ada orang yang jahat yang menyebar virus misalnya begitu, kalau seandainya ada yang ini teori konspirasi, ya sudah, balas aja dengan kebaikan gitu ya, balas aja dengan kebaikan. Hari ini juga saya dapatkan tulisan dari seorang ustadz yang mengisi di COMR ya, Ustadz Randy Saputra gitu kan, tentang adanya rebel food yang mau masuk ke Indonesia gitu kan, yang siap-siap aja gitu terjadi benturan gitu kan. Nah,
Bisa jadi gitu ya. Ya kalau saya berpikir gini ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala memang mereka akan jadikan dunia ini sebagai surganya gitu. Wajar mereka membangun kerajaan, mereka membangun keindahan dunia, mereka membangun kekayaan dan seterusnya. Wajar. Karena memang mereka nggak dapetin akhirat, mereka nggak dapatkan surga, maka mereka membangunnya sekarang. Mereka membuat monopoli, mereka menjadi apalah kayak tadi sekarang ini bicaranya elit global dan seterusnya gitu ya. It's okay. Apapun yang terjadi pada orang yang berbuat jahat pada kita, tolaklah kejahatan dengan kebaikan, ya. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Oh, ini ada yang mau tahu camp online. Apakah itu? Oh ya. Jadi kalau bincang hikmah ini kan kita bicaranya dari ayat Al-Quran, dari hadis. Nah, kalau di camp ya, itu kita lebih terstruktur tentang ilmu magnet rezeki. Insya Allah nanti silahkan teman-teman semuanya, kalau nanti saya kasih informasi ya, untuk silahkan masuk ke sini ya. Mungkin saya masukkan di sini. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan semua informasi ya, ini ikuti materi magnet rezeki, ini ada di sini ya. Ah, ini dia ya, ini ikuti materi magnet rezeki secara gratis di channel Telegram ya. Itu di t.me audio magnet rezeki. Silakan, nanti ada informasi-informasi di sana tentang camp online ya, training online. Di sana insya Allah kita akan berikan informasi-informasi. Insya Allah camp online yang berikutnya ya, itu akan dilaksanakan di tanggal 26 sampai 28 Juni ini ya, 26 sampai 20, jadi 3 hari full ya, kita belajar tentang ilmu magnet rezeki. Nah, kalau bincang hikmah ini kaitannya dengan pendalaman lah. Bisa juga teman-teman yang baru bisa dapatkan hikmahnya, tapi buat teman-teman yang sudah alumni ya, alumni camp atau alumni training, itu bisa mendapatkan kedalamannya di sini ya. Nah, kalau dalam ilmu magnet rezeki yang sebelumnya itu kita membahas tentang ilmu yang namanya terumbu karang. Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah, dalilnya ya, dalilnya itu adalah ya ini gitu ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ulaika lahum uqbaddar. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kaum muslimin itu keadaan sekarang ini indah banget gitu ya. Mau keadaan COVID ini, mau siapa kayak yang bikin konspirasi, mau siapa kayak yang dapatkan keuntungan, mau bagaimanapun apa yang terjadi gitu kan, itu it's okay gitu ya. Bagi seorang muslim tuh nggak akan ada dampak apapun gitu ya. Katakanlah misalnya di Palestina misalnya gitu kan, di Palestina kawan-kawan kita di Gaza gitu ya, dikurung gitu kan, di lockdown selama bertahun-tahun, sudah 18 tahun di lockdown gitu kan. Terus kemudian kita merasa gitu ya, ya Allah gitu ya. Nah, ini ada ini yang sedang saya alami ya. Just say, ya sayang salah, subhanallah, benar-benar ya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Yuk tinggal kita praktekin dengan disiplin. Katakan misalnya di Palestina begitu ya, teman-teman kita. Dulu ketika saya belum pergi ke Gaza, itu ada rasa marah gitu dalam hati gitu kan. Ini gimana gitu kan, saudara kita di Palestina ini gitu kan, mereka dizolimi, dikasari gitu kan, mereka dibunuh gitu kan, mereka ya kayak yang sekarang ini di Amerika kan, ditindih lehernya itu dengan dengan lutut kaki itu ya. Di Palestina mah tiap hari begitu gitu, tiap hari seperti itu. Nah, tapi subhanallah, perintahnya Allah apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Balaslah kejahatan yang mereka lakukan itu dengan kebaikan. Nah, sekarang nggak usah ditarik ke elit global, nggak usah ditarik ke macam-macam. Kita tarik ke diri kita sendiri. Ya, suami kita berbuat nggak bagus ke kita misalnya, gitu kan? Apa yang harus kita balas? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ya, anak kita berbuat nggak bagus ke kita, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, gitu. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan gitu ya.
Kemudian ada orang yang ngambil harta kita gitu ya, ngejambret, ngeragut gitu kan. Kita lagi jalan diragut orang gitu kan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah gitu. Nah, untuk memudahkan itulah akhirnya ilmu magnet rezeki berada gitu ya, atau dipelajari. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mengamalkan ilmu ini. Wa yadra'una bil hasanah. Pada saat saya ke Palestina gitu ya, itu hati kan rasa marah gitu ya sama teman-teman kita atau orang Yahudi gitu ya. Tuh rasanya tuh marah gitu. Saya beberapa kali, pertama kali saya ke Palestina itu ke Masjidil Aqsa-nya gitu, itu hati tuh masih mendidih gitu. Nah, kedatangan kedua itu tuh saya udah nggak mendidih lagi gitu ya, udah nggak mendidih lagi. Kenapa? Karena sebelum saya ke Masjidil Aqsa, kan Masjidil Aqsa sekarang sudah di wilayahnya Israel ya, dicaplok gitu ya. Sebelum saya pergi ke Israel yang kedua atau ke Palestina, ke Masjidil Aqsa yang kedua, itu saya pergi ke Gaza. Nah, di Gaza itu gitu kan, orang-orang Gaza itu malah doakan orang Yahudi gitu ya. Mendoakan apa? Mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Udah ditekan, udah dihabisi gitu kan. Sebentar, Pak Nas, kalau kita cuek ya, itu jahat nggak ya? Saya tidak membalas dengan kejahatan tapi cuek ya. Jangan, nggak bisa cuek juga, tapi minimal begini, balaslah dengan doa. Kita nggak balas dengan kejahatan yang sama, tapi kita balasnya dengan doa. Makanya dihubungkan dengan ilmu spiritual meter ya, yang kita selalu berada di +6. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan orang yang jambret kita gitu kan. Tapi kita ya udah cuek aja gitu. Artinya secara fisik mungkin kelihatan cuek, tapi hati kita itu terus mendoakan mereka gitu ya. Nah, ini dalilnya yaitu ya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ya. Kemudian nah, balasannya apa? Ya, balasannya itu adalah surga Aden. Jannatu Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Nah, nanti kalau kita mampu nih untuk berbuat baik gitu ya, kepada siapapun, menolak kejahatan itu dengan kebaikan, dan dengan tadi ya kriteria-kriteria yang tadi sudah Allah sebutkan di atas itu ya, maka kita akan masuk surga bareng-bareng gitu ya, masuk surga bareng-bareng beserta siapa? Bapak dan ibunya ya kan, kemudian istri dan ya suaminya dan anak cucunya ya. Jadi semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedang malaikat masuk. Nah, yang menjadi tamu siapa? Yang menjadi tamu adalah ya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini ada lagi ya Pak Muas ya. Kok sama GT anak saya usia 9 tahun waktu minta dibelikan PS ya. Cuek tuh apa? Cuek itu cuai, abai, tak peduli. Nah, itu cuek ya. So, teman-teman semuanya ya. Nah, kita akan belajar dengan seorang yang sudah mampu menolak kejahatan dengan kebaikan ya. Nah, sudah ada di ruang redaksi saya, yaitu seorang tamu. Kita akan belajar bagaimana cara beliau gitu ya, yang akhirnya bisa menolak kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah, tapi ada yang mampu melakukannya. Yuk kita undang ya Bu Elvi ya. Oke, coba kita lihat apakah sudah ada di ruang redaksi ya. Oke, Assalamualaikum Bu Elvi. Ya. Oke ya, sehat Bu Elvi? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Elvi atau Bu Elvia ya? Saya agak putus-putus nih Pak Nas. oh siap ya. Sebentar, pin video ya. Oke. Ya, suara saya jelas Bu Elvi? Ya. Oke Bu Elvia, hari ini kita bicara tentang wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ya. Jadi menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, saya mengenal Bu Elvi ya, adalah salah satu CTMR yang cukup apa ya, mempraktekkan gitu tentang terumbu karang ini ya. Nah, boleh nggak Bu Elvi sedikit diceritakan tentang latar belakangnya ya? Boleh Pak Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dibahagiakan, dimuliakan Allah, terus dapat keajaiban yang dahsyat. Amin. Sebelumnya lahir dan batin juga mungkin di bulan Syawal. Semoga kita dapat keberkahan selalu. Amin. Jadi pengalaman saya pada ikut Pandai Rezeki ini dari tahun 2017. Waktu itu saya masih garis kebenaran tinggi, masih ilmunya, masih semua mana. Jadi waktu itu suami ikut pembelajaran di Rote bersama Mas Terma di Rote. Itu belajarnya sama Ustadz Randy Saputra, tapi dikasih bonusnya itu audio Pandai Rezeki. Waktu itu saya kalau dibilangin langsung sama suami itu biasanya nggak bisa menerima langsung Pak Nas. Sebenarnya tinggi mungkin ya. Sebentar. Jadi suami itu masukin audio secara diam ke HP. Saya dengarin, alhamdulillah terbuka. Terus di sana juga saya dengarin dari audio Telegram, saya download Telegram. Alhamdulillah saya ikut waktu itu camp Naik Rezeki yang kedua di Bogor. Waktu itu nggak ada uangnya, nggak ada persiapan, tapi saya dengan keyakinan tinggi bisa berangkat. Insya Allah ada jalannya. Jadi teman-teman walaupun yang penting doa aja. Insya Allah. Ya alhamdulillah waktu itu saya kan usahanya rumah jahit panas sekalian sama kursus jahit. Waktu itu tiba datang orang 3 orang mendaftar, bayarnya cash. Dan saya langsung mendaftar itu daftar campnya camp 2. Saya rasakan dahsyatnya. Jadi selanjutnya di bulan berikutnya November 2017 saya minta suami juga berangkat. Nah alhamdulillah saya berangkat di camp 3. Itu ajaib, udah ajaib karena apa? Kami nggak tahu uangnya dari mana kok tiba-tiba bisa berangkat. Dan apapun program Pak Nas ke depannya pendiri. Nah itu dada kami bisa berangkat berdua Pak Nas. Pesawat kedua Desember 2017. Nah, Februari saya ikutin lagi ada TFT. Sampai akhirnya kami pun di bulan baru alhamdulillah bisa mengadakan seminar-seminar bersama Rote, tentunya dengan sponsor Rote, teman-teman di Rote. Sampai alhamdulillah masih istiqomah dengan ilmu Pandai Rezeki. Alhamdulillah. Nah, keajaiban yang saya rasakan waktu ikut MR itu salah satunya yang paling dahsyat itu bisa umroh tahun kemarin Pak Nas, Oktober 2019 berangkat bersama. Iya. Nah, itu juga keajaiban, kami nggak tahu uangnya dari mana, kok tiba-tiba bisa berangkat, atau orang banyak uangnya juga kadang nggak bisa berangkat. Iya, subhanallah. Belajar bersama, berkumpul bersama teman-teman Pandai Rezeki di Pekanbaru. Yang mengadakan seminar-seminar, alhamdulillah bisa berangkat bersama-sama tahun 2019. Nah, keajaiban lain yang saya rasakan dengan tentunya dengan jurus salah satunya perisai, angkat perisai, karena saya yakin memang perisai itu utamanya Pak Nas yang menghalangi dari rezeki tentunya kan, terus terumbu karang. Jadi dulu itu saya merasa bentarnya itu beratnya tinggi, malah sama orang tua, pernah orang tua itu menangis Pak Nas, menangis, nggak mau lagi ke Pekanbaru, biasa kan, keren. Jadi setelah ikut Pandai Rezeki saya menyadari saya yang salah sama orang tua. Alhamdulillah, walaupun dulu orang tua saya merasa ini Pak Nas, maksudnya agak dibedakan karena apa? Orang tua dulu pengennya saya PNS Pak. Oh gitu. Tapi ya nasib saya nggak ikut PNS, ikut tes tapi nggak jadi PNS. Nah, apa yang terjadi? Saya kenal Pandai Rezeki, malah saya bersyukur tidak PNS. Subhanallah. Ya. Oke, Bu Elvi. Jadi kenal ilmu magnet rezeki, mencoba dan berusaha mengamalkannya, akhirnya dapatkan keajaiban, gitu kan? Nah, terus kemudian tadi yang Bu Elvia tekankan itu adalah
dimulai dari menurunkan garis kebenaran, ya. Nah, ini teman-teman yang ada di Facebook, ini ilmu garis kebenaran ini adalah memang pintu masuk, ya, pintu masuk untuk memahami ilmu magnet rezeki. Bahwa seluruh persoalan dimulai dari saya betul, orang lain yang salah, ya. Sementara, ya, rezeki, ya, seluruh solusi itu dimulai dari kebalikannya, yaitu saya yang salah, orang lain yang betul. Nah, dihubungkan dengan apa yang kita baru saja sampaikan, yaitu wayadrauna bil hasanati sayyi'ah, tolaklah kejahatan orang lain dengan kebaikan, gitu ya. Ya, kejahatan orang lain yang dilakukan ke kita itu adalah bentuknya adalah sebagai sebuah kebenaran dia, gitu ya. Itu adalah sebagai sebuah kebenaran dia yang bisa jadi itu ditimpakan kepada kita adalah karena kesalahan kita. Nah, kemudian akhirnya sikap terbaik yang hanya boleh kita lakukan adalah membalas, ya, ketidakbaikan itu dengan kebaikan, ya, menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, boleh nggak Bu Elvia, kita fokus di sini karena saya tadi dapatkan berita gitu, atau dapatkan prolog dari Bu Elvia gitu kan, tentang hubungan Bu Elvia dengan suami. Gimana tuh, Bu? Ya kadang gini Pak Nas, kita mungkin merasa kita bisa cari uang sendiri gitu. Kadang jadi sama suami itu agak egonya agak tinggi. Iya. Walaupun memang udah berjalan magnet rezeki berdua Pak Nas, alhamdulillah. Tapi saya dapat hidayahnya kemarin waktu Pak Nas live sama Teh Yuni tanggal 28 April. Dan lihat YouTube-nya Bu Tia. Ternyata, Masya Allah, ternyata garis kebenarannya saya tuh itu masih tinggi gitu. Ternyata walaupun saya menyampaikan sama teman-teman garis kebenaran turunkan, tapi saya sendiri prakteknya belum maksimal mana. Nah, apa yang terjadi? Saya turunkan garis kebenaran. Teh Yuni bilang harus dicatat. Saya tulis dapat ridho suami 100% setiap hari. Saya ikutin. Ajaib Panas. Yang terjadi itu ketika kita menurunkan garis kebenaran itu, merasa ego kita jangan dimunculkan lagi ego, itu suami itu rasanya makin sayang, hubungan lagi makin hangat, rasanya ya dimanjat gitu. Karena kita merasa kita nggak di atas lagi gitu loh Pak Nas, maksudnya jangan egonya di atas. Iya. Nah pada saat itu misalnya gini, ada nggak momen-momen di mana Bu Elvia merasa bahwa suami tuh kayaknya rasanya tuh egois kah gitu ya, kemudian nggak baik kah sama Bu Elvi, terus kemudian ini kayak kita hubungkan dengan ayat ini, gitu ya. Jadi kita hubungkan ilmu garis kebenaran dengan wayadrauna bil hasanati sayyi'ah, ya. Jadi menolak kejahatan suami dengan kebaikan. Alhamdulillah kalau suami saya baik Panas. Cuman sayanya yang nggak baik, kurang baik. Kenapa? Karena saya mungkin namanya istri mungkin nggak dapat uang, maksudnya uang itu mungkin menipis, nggak ada nampak jalannya. Saya kasih solusi, maksudnya saya minta sama suami juga lagi nggak ada. Akhirnya timbul kesal, dongkol mungkin yang satu. Nah itu, tapi kalau misalnya alhamdulillahnya saya berjalan usaha ini dengan ridho suami, apapun yang saya kerjakan itu Panas, suami mendukung. Nah sebaliknya apa punya suami kerjakan, saya itu kurang mendukung. Oh begitu ya. Ini saya masukkan, coba nih ada foto, saya bisa masukkan sebentar ya. Ya ini dia ya. Oke, ini fotonya sudah saya masukkan nih Bu ya, waktu lagi mesra-mesranya di Jabal Rahmah atau di Bukit Uhud ini, Jabal Uhud ya. Ya, nah ini suami Bu Elvia ya. Nah jadi selama ini suami punya ide segala macam, malah ibunya nggak mendukung malah ya. Ya betul. Nah, terus dengan ilmu magnet rezeki, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan Panas itu masih memang perubahannya itu setelah April kemarin. Yang saya rasakan, kalau kita ego, kadang disentuh pun kita ogah-ogahan.
Tapi setelah kita turunkan garis kebenaran, kita review, insya Allah semuanya lancar, semuanya kembali hangat, makin dekat lagi gitu. Karena kita udah nggak merasa hebat lagi Pak Nas gitu. Subhanallah ya. Jadi kalau Bu Elvia ini ya kaitannya dengan malah beliau yang merasanya gitu kan, awalnya selalu merasa diri tinggi, merasa egois dan seterusnya, sampai kemudian akhirnya merasakan bahwa ternyata harusnya tidak demikian ya. Oke, apa nih Bu yang bisa disampaikan ke teman-teman ya kaitannya dengan hikmah kita pada kesempatan kali ini? Jadi ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing itu yaitu sehebat-hebatnya kita, sebenar-benarnya kita hormati suami, hormati orang tua dan anak-anak. Nah, apa yang dapat istiqomah itu adalah, kata Pak Nas, itu adalah buah keajaiban. Nah, alhamdulillahnya saya masih sampai saat ini masih dapat buahnya Pak Nas. Alhamdulillah. Dan semoga kedepannya pun masih bisa istiqomah dengan magnet rezeki, bisa memperselesaikan rezeki, apapun program magnet rezeki saya support bersama suami. Karena energi bersama suami itu dahsyat Pak Nas. Oke. Subhanallah ya. Oke, jadi energi bersama dengan suami. Nah, ini kaitannya dengan ayat kita ya, bisa masuk surga bersama-sama nih sama suami ya. Oke, kalau ilmu terumbu karang apa yang Ibu rasakan? Kalau terumbu karang itu saya ke orang tua Pak Nas. Tua kalau dulu tidak kurang memuliakan orang tua, karena orang tua merasa saya dibedakan, kita seorang kakak beradik ya, yang alhamdulillah saya sendiri yang nggak bekerja di kantoran tapi buka usaha. Nah, saya merasa dibedakan, tapi alhamdulillah sejak ikut magnet rezeki saya memang jaga terumbu karang, jangan sampai air mata orang tua ikut keluar, padahal walaupun sebelumnya wow keren. Tapi alhamdulillah kesininya orang tua dengan mungkin dengan sifat positif kita, alhamdulillah orang tua pun berubah Pak Nas. Alhamdulillah ya malah kebalik gitu. Jadi saya merasa saya didengarin, yuk kita sama-sama belajar, orang tua mau ngikutin gitu loh Pak Nas. Subhanallah, ya baik. Alhamdulillah ya. Baik Bu Elvia, terima kasih banyak. Bu Elvia ini sekarang usahanya ini jahit ya, rumah jahit ya? Rumah jahit Pak Nas, yang alhamdulillah dahsyatnya kita kerjakan seragam rotes ke Indonesia. Oh, subhanallah ya, alhamdulillah ya. Dan saya ngelihat di belakang tuh ada kaos magnet rezeki mendunia, betul ya? Ya betul. Ternyata apa yang kita pikirkan mendunia, insya Allah nanti kita mendunia. Iya. Alhamdulillah ya. Baik Bu Elvia, terima kasih banyak ya. Banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan. Jadi Bu Elvia ini akhirnya dapatkan umroh ya, kemudian bisa pergi ke luar negeri ya, kemudian pesanan konveksinya juga jadi makin banyak, makin ramai, betul ya Bu ya? Ya, kemudian ya, keliling dunia, saya keliling Malaysia. Keliling Malaysia ya. Kemudian juga lebih harmonis ya sama suami ya. Subhanallah. Nah, jadi kalau seandainya mungkin akhirnya tadi juga saya pancing-pancing Bu Elvi nggak keluar tuh gitu kan. Suami saya baik kok, suami saya baik. Cuma kadang-kadang gini, ya sebaik-baiknya orang gitu ya. Kadang-kadang tuh kita tuh ada pikiran gitu kan. Kenapa sih dia nggak nggak dengerin aku gitu ya? Itu juga bagian dari, katakanlah misalnya itu bukanlah kejahatan ya, tapi sesuatu yang kita nggak pengenin gitu. Nah, balaslah apa-apa yang kita nggak pengenin dari suami itu dengan kebaikan lagi gitu ya. Nah, itu yang alhamdulillahnya Bu Elvia berhasil menjalankannya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keajaiban demi keajaiban ya. Oke ya. Ada lagi terakhir mungkin yang ingin disampaikan Bu Elvi? Itu saja Pak Nas yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan usahakanlah setiap hari itu ada berbicara, mengecas terus dengan ilmu magnet rezeki. Yang saya lakukan juga sekarang, alhamdulillah Pak Nas bikin program PCKI. Jadi setiap hari kita bisa bicara tentang magnet rezeki, karena itu sama dengan ngecas Pak Nas.
sama dengan ngecas ya. Jadi kalau setiap hari nih Bu Elvi bicara magnet rezeki aja gitu ya? Ya, setidaknya cerita sama teman-teman, nanti dengerin nih apa yang diapain teman-teman, nanti saya bimbing lagi gitu. Subhanallah. Cerita keajaiban yang awalnya panas saya nggak bisa bicara. Maksudnya bicara di depan itu nggak biasa gitu. Tapi setelah kita mengalami keajaiban, mendapatkan keajaiban, malah ada dorongan besar yang pengennya berbagi. Oke. Baik, terima kasih Bu Elvia ya. Insya Allah kita doakan semoga Bu Elvia juga makin sukses, makin berkah ya. Dan tadi kita dapatkan banyak sekali pembelajaran dari beliau ya, bahwa dengan menurunkan garis kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan untuk kita. Baik Bu Elvia, terima kasih banyak ya. Saya kembali lagi ke kajian kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elvia. Oke teman-teman, itu dia tadi ya Bu Elvia yang subhanallah tunggu MR for couple ya, Bu Erniawati ya. Betul, setuju, tiap hari harus ngecas dan dengerin ulang ya. Nah, alhamdulillahnya kan kita dengan metode online ini ya, Anda bisa dengerin secara gratis di Audio Magnet Rezeki, kemudian juga kalau seandainya ikut training online Magnet Rezeki ya, itu kan bukan cuma sekedar training tapi juga coaching beserta dengan pembinaan-pembinaan, yaitu materinya bisa didengarkan ulang setiap hari. Oke, saya sebelum kita tutup ya, kita akan menguatkan dengan hadis ya, kita akan kaji hadis, cuma sekarang lompat. Kemarin kita hadisnya bab 11, ini kita lompat ke bab 74 ya, tentang hati yang murah hati, lemah lembut dan kasih sayang. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas ya. Jadi tentang bagaimana kita bisa memaafkan manusia ya, wal 'afina 'anil nas. Ini adalah ciri orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala ya itu sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 130-34. Dan memaafkan manusia ya, jadi bukan hanya membalasnya dengan wayadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan, tapi juga sebelum itu terjadi pastikan kita udah maafin dulu kan ya. Makanya kita yuk sama-sama kita maafin orang ya. Jadilah engkau pemaaf, khuzil afwa, jadilah engkau pemaaf ya. Wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak ya, tidak cerdas ya, orang-orang yang bodoh ya. Kemudian di sini juga wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan ya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi ini untuk menguatkan ayat yang tadi, idfa' billati hiya ahsan. Jadi segala kejahatan-kejahatan orang itu yang harus kita lakukan adalah menolaknya dengan cara yang lebih baik ya. Kalau ada cara yang baik, yang lebih baik ada nggak gitu ya. Jadi yang tadi itu wayadra'una bil hasanati sayyi'ah, itu level, katakanlah level 2 lah begitu ya. Ini ya idfa' billati hiya ahsan ya, itu mungkin level 5 gitu ya. Menolak dengan cara yang lebih baik. Kita dijamret orang nih misalnya gitu kan, kita dijamret orang. Cara yang baik apa? Tolaklah dengan kebaikan. Ya, tolaklah kejahatan orang yang jambret atau orang yang ragut itu dengan kebaikan. Apa kebaikan yang kita bisa lakukan? Doakan. Ya, doakan orang tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ya, Allah minta kita dengan cara yang lebih baik. Ya, masya Allah. Ya. Apa yang cara yang lebih baik ya? Ya kasihin duit tuh si ya jambret itu, si ragut itu gitu ya. Aduh, masya Allah. Atau kalaupun seandainya itu pertama didoakan pada saat kita dijambret, kemudian di tahajud kita doakan beliau gitu, masya Allah. Maka kalau itu dilakukan, tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia terdapat permusuhan itu seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun
ya, adawah ini musuh, ka'annahu waliyun hamim, akhirnya menjadi teman yang dekat. Nah, ini juga bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang sekarang ini mengalami konflik-konflik dengan siapapun, dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, dengan suami, gitu kan. Kok ya kita musuhan aja gitu kan, ya, musuhan aja gitu. Nah, gimana cara menolaknya, cara memperbaikinya? Tolaklah kejahatan mereka yang bagi kita tuh, menurut kita tuh jahat gitu loh. Bagi kita tuh dia nggak baik gitu ya. Bagi kita dia cuek, bagi kita dia tuh nggak ngerti kita, bagi kita dia tuh nggak peduli sama kita gitu. Itu balas ketidakbaikan itu dengan cara yang lebih baik. Bukan hanya cara yang baik, tapi cara yang lebih baik gitu ya. Ada nggak cara yang lebih baik dari itu ya? Nah, sifat-sifat yang baik itu ya tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini kan ya tadi ayat yang sebelumnya juga sabar, kemudian yang sekarang juga tentang kesabaran ya. Nah, jadi memang ini sangat berkaitan dan berhubungan. Jadi ayat-ayat Allah itu sangat berkaitan erat ya dengan hal-hal memaafkan orang. Oke, ini ayat berikutnya adalah wala man sabara wa ghafara ya inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Nah, jadi apapun yang terjadi, konflik yang terjadi pada diri kita, di organisasi, di keluarga, ya, maafin semua orang. Panas, nanti kita jadi orang yang lemah, kata siapa? Ya, orang yang lemah itu adalah orang yang nggak bisa memaafkan gitu. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memaafkan, ya. Nah, ini kayak gini. Contoh ya, Masya Allah 3 bulan Milagros Cikarang. Masya Allah 3 bulan yang lalu saya kena penipuan modus pinjaman online. Pada saat itu belum terlalu mengenal MR, tapi setelah mengenal MR sekarang sudah saya ikhlaskan. Yes, maafin aja udah, itu maafin. Dan kalau bisa bukan cuma dimaafkan, tapi bawa dalam sholat. Bawa dalam sholat, terus kemudian katakan, ya Allah, ya muliakan, jayakan, tinggikan derajat orang yang telah menipu saya itu. Maka Masya Allah, ya nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan keajaiban kepada Anda. Oke, kita bahas hadis, ya. Ini Masya Allah, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya ada 2 hal pada dirimu yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah, ya. Ini al-hilm, ya, lemah lembut, wal ana, ya. Jadi ada 2 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masuk pada diri si Ashaj Abdul Qais. Nah, di sini hikmahnya apa? Nah, nih boleh memuji. Nah, nanti kan ada kaitannya dengan materi kita berjudul ya terumbu karang, ya, kita selalu memuji orang. Boleh memuji di hadapannya selama tidak menjadikannya sombong, ya. Nah, jadi boleh dan dapat memotivasi orang lain untuk meneladani. Kemudian berikutnya adalah anjuran untuk mempunyai sifat murah hati, lemah lembut dan tidak tergesa-gesa dalam setiap urusan, ya. Tidak mudah marah. Maka kalau Allah sudah cinta dengan satu sifat, udah pasti bagus. Ya enggak gitu. Mungkin kalau kita bilang, panas, masa sih kita harus maafin semua orang gitu? Ya maafin, mau gimana lagi, ya. Maafin gitu kan. Kalau kaitannya dengan diri kita, ya. Kalau kaitannya dengan diri kita, maafkan orang, ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.